Impor baju bekas menjadi salah satu masalah yang cukup kompleks di Indonesia, khususnya bagi pengusaha tekstil dalam negeri. Impor baju bekas dipandang sebagai ancaman bagi industri tekstil dalam negeri karena dapat menurunkan daya saing produk-produk tekstil dalam negeri. Nah, penelitian ini dilakukan dengan tujuan khusus sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat untuk memilih membeli produk impor baju bekas. Yang kedua, untuk mengetahui dampak impor baju bekas terhadap usaha pengusaha tekstil dalam negeri. Dan yang ketiga, menyediakan rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif impor baju bekas bagi pengusaha tekstil dalam negeri. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian studi literatur, data yang dikumpulkan melalui beberapa penelitian terdahulu untuk menjawab pengaruh impor baju bekas terhadap pengusaha tekstil dalam negeri di Indonesia. Industri tekstil dan pakaian di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat dalam perkembangannya. Sektor ini berperan penting dalam ekonomi di Indonesia karena dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kontribusi ekspor. Namun, seiring dengan perkembangan tersebut, masalah-masalah baru pun muncul. Salah satu masalah yang sedang menjadi perhatian adalah impor baju bekas. Indonesia sering menjadi salah satu negara tujuan impor baju bekas. Pakaian bekas yang sering dikenal dengan sebutan second hand clothing atau SHC diimpor ke Indonesia dari negara-negara maju, misalnya Jepang dan Amerika Serikat. Pada awalnya, impor baju bekas di Indonesia dianggap sebagai solusi untuk masalah kekurangan pakaian dan harga yang terjangkau. Namun, seiring berjalannya waktu, impor baju bekas menimbulkan dampak yang cukup signifikan dan menjadi permasalahan karena dapat mempengaruhi pertumbuhan produk tekstil dan industri tekstil di Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat untuk memilih membeli produk impor baju bekas. Nah, terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi minat konsumen yang dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan hal-hal yang berasal dari dalam diri individu seperti pekerjaan, sikap, keyakinan, gaya hidup, dan motivasi. Sementara itu, faktor eksternal adalah hal-hal yang berasal dari luar diri individu seperti faktor sosial, budaya, harga, dan kualitas produk. Nah, menurut hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Nisa Ulkarimah dan Syafrizal pada tahun 2014, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam membeli pakaian bekas. Antaranya yaitu yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi memainkan peran penting dalam keputusan pembelian karena harga yang terjangkau pada pakaian bekas membuatnya dapat diakses oleh berbagai kalangan. Nah, yang kedua, faktor gaya hidup. Faktor gaya hidup juga mempengaruhi motivasi pembelian, di mana produk pakaian bermerek yang biasanya memiliki kualitas yang baik, namun harganya relatif mahal, dapat diakses dengan harga yang lebih terjangkau melalui pembelian pakaian bekas. Yang ketiga, faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga turut berperan dalam keputusan pembelian pakaian bekas, karena lingkungan sehari-hari seseorang dapat mempengaruhi kebiasaan dan perilaku konsumen dalam memenuhi kebutuhan seperti kebutuhan pakaian. Selain itu, Nuraini Khotimah juga melakukan penelitian pada tahun 2021 silam. Berdasarkan hasil penelitiannya, perilaku konsumen dalam membeli pakaian bekas di Pasar Kelitikan Noto Harjo dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama membeli karena harga yang terjangkau, yang kedua kualitas yang baik, yang ketiga kebutuhan yang harus dipenuhi, dan yang keempat karena ingin terlihat modis atau mengikuti tren. Perilaku konsumen di Pasar Kelitikan Noto Harjo dipengaruhi oleh 5 faktor, yaitu faktor kebudayaan, faktor ekonomi, faktor pekerjaan, faktor kelompok referensi dan keluarga, dan faktor gaya hidup. Serta penelitian yang dilakukan oleh Erlangga Razak Pardede dan rekan-rekannya pada tahun 2023 menyimpulkan bahwa keputusan pembelian produk Trash Market Pekanbaru dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh tren fashion serta harga. Dampak impor baju bekas terhadap usaha pengusaha tekstil dalam negeri. Tingginya impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia dianggap sebagai ancaman bagi industri tekstil di Indonesia, terutama untuk market IKM atau industri kecil menengah seperti industri garmen kecil maupun industri rumahan. Harga pakaian buatan lokal dianggap mahal untuk kaum menengah ke bawah, dan thrift shop menjadi salah satu alternatif mereka untuk memenuhi gaya fashion mereka sehingga permintaan pakaian baru berkurang. Apabila permintaan terhadap pakaian baru berkurang,
maka produksi massal pun akan berkurang yang akan berdampak negatif pada perekonomian. 1. Dampak impor baju bekas terhadap kelangsungan hidup pengusaha tekstil dalam negeri. Impor baju bekas dapat mengancam kelangsungan hidup pengusaha tekstil dalam negeri. Hal ini dapat terjadi karena harga baju bekas yang lebih murah dibandingkan baju baru dapat membuat konsumen beralih ke baju bekas. Dampak ini dapat dirasakan oleh pengusaha tekstil dalam negeri yang harus bersaing dengan harga baju bekas yang murah. Pengusaha tekstil dalam negeri dapat merasakan penurunan permintaan terhadap produk mereka, yang dapat menyebabkan kerugian atau bahkan kebangkrutan. Desti Febrianti dalam penelitian skripsinya pada tahun 2022 menemukan bahwa impor pakaian bekas ilegal masuk ke Indonesia karena banyaknya peminat yang tertarik karena harganya yang lebih murah dan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan produk lokal. Hal ini mengakibatkan produk lokal kalah saing dan berdampak buruk pada industri tekstil lokal. Bahkan pada tahun 2018 hingga 2019 terdapat 9 perusahaan tekstil lokal yang tutup akibat masalah tersebut. 2. Dampak impor baju bekas terhadap kualitas produk pengusaha tekstil dalam negeri. Impor baju bekas juga dapat mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan oleh pengusaha tekstil dalam negeri. Pengusaha tekstil dalam negeri akan memilih bahan yang lebih murah namun berkualitas rendah untuk mengurangi biaya produksi. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan oleh pengusaha tekstil dalam negeri. Kualitas produk yang diproduksi oleh pengusaha tekstil domestik mungkin lebih rendah dibandingkan dengan produk yang dihasilkan oleh pengusaha tekstil dari negara lain. 3. Dampak impor baju bekas terhadap daya saing produk tekstil dalam negeri. Peningkatan impor baju bekas juga dapat mempengaruhi daya saing produk tekstil dalam negeri. Hal ini disebabkan karena pengusaha tekstil dalam negeri akan mengalami penurunan permintaan produk, sehingga produksi tekstil dalam negeri akan menurun. Selain itu, adanya impor baju bekas yang bersaing dengan produk tekstil dalam negeri juga dapat mempengaruhi daya saing produk tekstil dalam negeri. Impor baju bekas juga dapat membuat persaingan menjadi tidak sehat, sehingga pengusaha tekstil dalam negeri sulit untuk bersaing dengan harga yang ditawarkan oleh produk impor tersebut. Pada tahun 2020, Ni Made Indah Krisna Dewi dan teman-teman menarik kesimpulan dari penelitian mereka bahwa penjualan baju bekas impor bisa merugikan industri kecil menengah atau IKM, khususnya pada produk tekstil, karena produk impor dapat dijual dengan harga yang sama dengan produk IKM. Akibatnya, bisnis konveksi kecil dan penjahit lokal akan mengalami penurunan permintaan dan kesulitan bersaing dengan produk impor. 4. Dampak impor baju bekas terhadap lapangan kerja di industri tekstil dalam negeri. Impor baju bekas dapat mengurangi lapangan kerja di industri tekstil dalam negeri. Hal ini terjadi karena pengusaha tekstil dalam negeri tidak dapat bersaing dengan harga baju bekas yang murah. Dampak ini juga dapat menyebabkan pengusaha tekstil dalam negeri mengurangi produksi atau bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan karyawannya. Dampak ini dapat berdampak pada meningkatnya angka pengangguran di Indonesia. Pada bulan Agustus tahun 2022, industri tekstil mengalami penurunan tenaga kerja sebesar 60.000 orang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS melalui Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas yang dilakukan dari Agustus 2021 hingga Agustus 2022, terdapat penurunan jumlah tenaga kerja dari yang sebelumnya 1,13 juta orang menjadi 1,08 juta orang pada sektor industri tekstil. Meskipun tidak semuanya disebabkan oleh meningkatnya impor pakaian bekas, namun impor pakaian bekas menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terganggunya industri tekstil di Indonesia. Kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif impor baju bekas bagi pengusaha tekstil dalam negeri. Pertama, gambaran umum kebijakan impor di Indonesia. Dilarangnya impor pakaian bekas memiliki dampak negatif pada Indonesia karena jenis pakaian tersebut memiliki merek yang dipasarkan bebas di berbagai negara, tetapi berdampak buruk pada industri garmen dalam negeri. Situasi ini dipengaruhi oleh era globalisasi yang semakin berkembang, yang membuat kita dapat dengan mudah mengetahui dan meniru berbagai kebutuhan hidup dari negara lain melalui media televisi.
Kemudahan ini membuat masyarakat Indonesia lebih cenderung mengonsumsi produk impor, sehingga kebutuhan mereka dapat terpenuhi. Namun, maraknya impor pakaian bekas di pasar domestik dapat menjadi pesaing bagi pengusaha lokal, bahkan dapat menghentikan proses produksi garmen dalam negeri. 2. Upaya penanganan pakaian bekas berdasarkan kebijakan larangan impor pakaian bekas. Sampai saat ini, peraturan umum terkait impor yang diatur oleh SK Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 28 Tahun 1982 masih berlaku dan belum dicabut. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memegang tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap impor dan ekspor barang di wilayah pabean. Karena Indonesia memiliki perbatasan laut dengan negara tetangga, pengawasan atas pengiriman barang melalui laut di wilayah pabean sangat penting untuk mencegah penyeludupan barang yang dilarang di antara pulau-pulau. Barang tertentu yang diatur oleh instalasi teknis harus diawasi saat diangkut di wilayah pabean. Kepabeanan meliputi pemantauan arus barang yang masuk dan keluar wilayah pabean, serta pengenaan bea masuk dan bea keluar. Pasal 3 dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan menyatakan bahwa barang yang diimpor harus dalam kondisi baru. Sebagai tambahan, SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 642 Strip MPP Strip Cap Strip 9 Strip 2002 yang dikeluarkan pada tanggal 23 September 2002 melarang impor pakaian bekas ke Indonesia. Walaupun demikian, masih terdapat masuknya pakaian bekas ke Indonesia meskipun pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan yang tegas mengenai hal tersebut. Dalam jurnal yang ditulis oleh Katru Nada Andreas pada tahun 2018, terdapat beberapa indikator dari kebijakan proteksi produksi tekstil Indonesia, yaitu yang pertama, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51 Strip MDAK Strip per Strip 7 Strip 2015 Tahun 2015 telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk melarang impor pakaian bekas. Yang kedua, pemerintah Indonesia telah meningkatkan pengawasan dan memberikan sanksi terhadap pelaku perdagangan ilegal pakaian bekas. Yang ketiga, pemerintah Indonesia telah meningkatkan patroli di wilayah perbatasan melalui bea cukai dan satuan polisi perairan untuk mengantisipasi masuknya impor pakaian bekas dari Singapura. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, impor pakaian bekas terus meningkat di Indonesia dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terutama di sektor industri tekstil. Terdapat faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keputusan masyarakat untuk memilih membeli produk impor pakaian bekas. Faktor internal mencakup aspek seperti kondisi ekonomi atau pekerjaan, kepercayaan dan sikap, motivasi serta gaya hidup. Sementara itu, faktor eksternalnya meliputi faktor-faktor seperti kondisi lingkungan, aspek sosial budaya, harga, dan kualitas produk. Dampak impor pakaian bekas pada industri tekstil di Indonesia terhadap beberapa hal, seperti yang dijelaskan di bawah ini. Yang pertama, terhadap kelangsungan hidup pengusaha tekstil dalam negeri. Yang kedua, terhadap kualitas produk pengusaha tekstil dalam negeri. Yang ketiga, terhadap daya saing produk tekstil dalam negeri. Dan yang keempat, terhadap lapangan kerja di industri tekstil dalam negeri. Pemerintah berupaya menangani permasalahan impor dengan berbagai kebijakan yang telah dilakukan seperti membuat beberapa peraturan perundang-undangan. Namun, permasalahan tersebut masih belum sepenuhnya terselesaikan. Terbukti bahwa sampai saat ini masyarakat kita masih saja lebih menyukai produk impor meskipun bekas dibandingkan produk lokal yang masih baru. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan kepada pemerintah untuk lebih memperketat pengawasan impor baju bekas ilegal, dan pemerintah juga dapat mempertimbangkan beberapa langkah pengendalian impor baju bekas, seperti pengenaan pajak impor yang lebih tinggi atau pembatasan kuota impor baju bekas. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya untuk meningkatkan produksi tekstil dan produk tekstil dalam negeri agar dapat bersaing dengan impor baju bekas dari segi kualitas dan segi harga. Selain itu, bagi penduduk di Indonesia juga diharapkan agar dapat lebih mencintai produk dalam negeri. Dengan memakai produk dalam negeri, kita dapat membantu perekonomian negara.